Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Rahmat RPF 17. Oke, kita masih membahas si Miftah ya. Si Miftah Taim. Miftah Taim. Saya kenapa nggak memanggil Gus? Karena yang pertama silsilahnya juga nggak jelas ya. Katanya itu dia itu masih keturunan Kiai Haji Ageng Besari Ponorogo. Nah, dia ini bener atau enggak itu, atau cuma ngaku-ngaku doang gitu toh. Nah, karena di video sebelah saya lihat ada tuh yang mengklaim dia itu bukan dari keturunan ataupun keluarga dari Kiai Ageng Besar-Besari ya. Bukan itu. Jadi gua sanksi dengan nama Gusnya. Mungkin kalau saya bilang namanya Agus Taim kali ya, namanya Agus Taim, jadi dipanggilnya Gus gitu kan. Namanya si Agus Taim. Beda ya kalau Gus Baha, emang Gus asli dia. Gus Baha itu Gus asli. Nah, makanya itu jagalah mulutmu ya, karena mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu akan menerkammu kapan saja ya. Jadi ya itulah, Allah itu maha yang membolak-balikkan hati seseorang, ya kan? Allah itu sebenarnya melihat tingkah laku kita semua gitu kan. Kalau ada yang bilang si Miftah Taim apa? Wah, itu hanya kesalahan kecil. Wah, itu bukan koruptor ya, mungkin itu khilaf gitu kan. Kalau saya bilang kalau kesalahan kecil ya, itu bukan kesalahan kecil menjelek-jelekkan atau menghina orang di depan umum sampai ratusan atau ribuan jamaah yang di situ sampai ketawa terbahak-bahak ya kan, sampai kayaknya hatinya seneng banget gitu menghina atau mengejek-ngejek gitu kan. Itu bukan kesalahan kecil itu. Coba kalau seandainya itu bapak kamu ataupun itu diri kamu, itu bagaimana kamu melihatnya gitu? Saya aja melihatnya sangat miris banget gitu, kasihan, sedih gitu kan. Di tengah-tengah jamaah dia sambil membawa dagangan es tehnya ya kan, lalu dihina, diolok-olok sampai diketawain begitu. Dia mukanya datar banget gitu, sedih banget gitu. Gua kalau ngelihat ngelihat apa videonya YouTube-nya itu, gua aduh ya Allah, kalau lagi sendiri gua miris, gua bisa ngeluarin air mata itu demi Allah. Karena gua terus terang aja, gue paling nggak suka ngeliat orang tuh dihina-hina di depan umum gitu kan, dipermalukan di depan umum gitu. Itu sesuatu hal yang keji, gue bilang itu. Nah, sebenarnya juga bukannya hanya sekali dua kali. Kalau kita lihat flashback ya, namanya jejak digital itu nggak akan bohong gitu kan. Sering dia menghina-hina itu si Taim ini, si Miftah Taim ini, menghina-hina ya seperti budayawan Buyati Pesek ya kan, dibilang lonte ya kan. Lonte itu kan pelacur artinya. Nah, itu di depan umum juga banyak, masih banyak dia bilang goblok ya kan, dia bilang janco, masih banyak dia bilang goblok goblok goblok. Nah, gua ngerinya apalagi di pesantrennya itu kan katanya dia itu ngasuhnya anak-anak ibunya iblis, bapaknya setan ya. Dia ada ngomong video seperti itu tuh. Nah, dia di pesantren tuh ngasuhnya ya itu, ngasuh anak-anak yang nggak tahu dari keturunan iblis sama setan ya kan. Nah, berarti kalau dia ngasuhnya anak iblis sama setan ya berarti dia raja setan gitu, si Miftah Taim ya kan. Kalau gue bilang ya, dia itu udah terlalu banyak kesalahan gitu kan, udah terlalu banyak eh, membodoh-bodohkan orang, seakan-akan dia itu paling pintar agama ya kan. Padahal Rasulullah itu nggak mengajarkan seperti itu. Rasulullah itu yang pertama itu
mengajarkan akhlakul karimah, akhlak dulu ya. Nah, kalau akhlaknya udah bener, insya Allah untuk menjalani suatu ilmu atau untuk mempelajari suatu ilmu akan bener juga gitu. Jadi akhlak yang penting, bukannya ilmu ya kan. Orang kalau punya ilmu tapi nggak punya akhlak juga percuma. Makanya kita itu kalau punya anak jangan kita doain anak-anak yang pinter lah, janganlah. Kita doain anak-anak kita tuh anak-anak yang soleh gitu kan, berbakti sama kedua orang tua. Takutnya kalau kita doain anak-anak kita pinter ya kan, nah jadinya gitu tuh kayak si Taim tuh goblok-goblokin orang, jadi kayak sok pinter sendiri gitu padahal dia sendiri yang goblok ya kan. Nah gitu, jadi ya kalau dia mengundurkan diri ya, wah kalau gue bilang itu merasa terhormat banget, mendingan ya bagusan dipecat gitu kan. Kalau dipecat kan merasa nggak terhormat gitu kan. Gue paling seneng kalau dia tuh dipecat gitu. Ya mungkin Pak Prabowo salah ini aja ya, salah pilih gitu kan. Mungkin karena kedekatan gitu kan. Ya mudah-mudahan lah di era zaman Pak Prabowo ini orang-orang yang jelek-jelek, yang sifat-sifatnya jelek itu akan ketahuan dengan sendirinya gitu. Amin ya robbal alamin gitu kan. Nah, lebih baik jualan es teh yang hanya 3.000, 2.500 ataupun 5.000 ya. Kita untung sedikit. Kita ibaratnya untuk anak keluarga saya juga jualan es teh ya kan. Tapi halal, ridho di mata Allah Subhanahu wa taala, daripada kita ngobrol ya kan, ceramah di depan umum, gembar-gembor masalah agama, masalah Allah, masalah Kanjeng Rasul ya kan. Tapi kita menjelek-jelekan orang, itu di mata Allah Subhanahu wa taala itu nol. Nah, jadi lebih baik kita yang sedikit, yang halal, yang penting di mata Allah itu kita selalu diridhoi jalannya. Amin ya robbal alamin. Mungkin ini pelajaran buat diri saya dan buat teman-teman para ulama juga ya, karena ulama ini adalah penyambungnya lidah Rasul gitu. Jadi ya apabila berceramah itu tolong tutur katanya yang lebih santun kepada jamaahnya gitu kan. Jadi untuk menerangi kolbu itu nggak perlulah kita menjelek-jelekan seseorang, karena guru saya itu bilang ya, guru saya itu orang Kalimantan Selatan, jangan pernah kita menjelek-jelekan atau menghina orang ya, siapapun itu ya, siapapun itu, kalau perlu kita muliakan orang tersebut. Oke, terima kasih.